Omset naik sampai hampir 3 miliar dalam 1 tahun. Kok bisa sih? Gini. Di video kali ini gue lagi mau bahas satu studi kasus di mana ada klien MEA yang dalam 1 tahun ketika kita kerjain itu omsetnya naik dari yang tadinya cuman sebulan tuh 2,3 miliar. Ini miliar loh ya. Jadi memang dari awal udah gede. Iya. Terus akhirnya bisa ke 5M dalam 1 bulan. Gitu ya. Jadi ini ngomongin main gede, kan suka banyak yang nanya, aduh bener gak sih kalau dikerjain tokonya bisa gede gini. Nih gue kasih yang miliar deh ya, jangan lihatnya yang jutaan mulu biar nggak sepet gitu ya. Jadi gini, toko yang masuk ini memang kan ngomong ketika masuk udah besar, tokonya udah besar, terus ketika kita kerja juga bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah ada beberapa hal yang dilakuin gitu ya. Nah pertama kayak gimana? Nah pertama gini, kita preview dulu ya. Ini kita preview tokonya seperti apa. Ini namanya memang gua rahasiakan namanya ya, tapi produknya seperti kalian lihat, dia punya 235 produk, performa chatnya 99% terjaga gitu ya. Kenapa? Ini juga memang dijagain banget karena gini loh, kalau kalian lihat 99% hitungan menit, ini tuh satu performa yang menurut gue gila, bisa kencang banget gitu ya. Klien juga memang kooperatif banget buat ini. Karena kenapa? Lu bayangin ketika orang itu, gue sering banget ketemu kayak orang yang bilang gini, aduh gimana ya Shopee gue kok naik-naik terus begitu. Lihat performa chat lu hitungan jam, hitungan hari, ya wajar lah. Orang Indonesia itu kalau mau beli barang seneng nanya, padahal nanya sesuatu yang udah tahu gitu kan, bener nggak? Jadi kayak cuma sekedar ready nggak? Kalau lu jawab ready, mereka order gitu. Kenapa? Ya memang gue juga nggak ngerti kenapa psikologi kita seperti itu. Mungkin karena ngerasa kalau dibales tuh, oh tokonya ada, aman, baru bayar. Gitu ya. Pengikut 30.500 yang artinya dibilangin gede banget juga enggak gitu loh. Jadi bukan kayak kan, aduh kalau omset miliar tuh harus yang sampai ratusan ribu atau sampai jutaan. Sering banget orang salah kaprah kayak gitu. Padahal sebenarnya gini, yang lo harus sadar adalah followers nggak sama dengan omset. Jadi kayak omset gede ya gede aja gitu loh. Kebayang nggak? Tokonya udah cukup lama juga, udah 7 tahun yang lalu gabungnya. Nah, terus tampilan tokonya kayak gimana nih? Nah, tokonya produk yang dijual ini adalah produk elektronik, laptop. Jadi ya range harganya lumayan ya, dari 1 jutaan, 4 jutaan gitu kan, 5 jutaan gitu kan. Jadi kalau misalnya dihitung miliar, kenapa bisa miliar ya? Sekali mukulnya gede-gede juga gitu kan. Terus udah gitu ya yang murah-murahnya juga ada gitu kan. Nah, terus apakah produk kayak gini tuh untungnya kan dibilang sadis banget gitu di Shopee tuh adminnya gitu ya. Tapi ya maksud gua toko ini yang gua tahu ya dia survive gitu. Berarti meskipun adminnya lumayan, mereka ngitung ya untungnya masih profit. Bahkan mereka masih bisa punya budget iklan yang cukup besar. Jadinya ya omsetnya miliaran juga. Gitu kan. Karena kita suka mikir kayak, aduh kalau udah barang gitu adminnya sadis banget nih, dengan adminnya kayak gini, kayak gitu, yang itu nggak akan jalan. Gitu kan. Ya. Nah, tapi ternyata enggak juga gitu ya. Nah, terus apa yang bikin toko ini jalan? Nah, salah satu yang gua bakal bahas di sini adalah toko ini sebelum masuk ke MEA nih, itu tuh dia tuh cuman biaya iklannya 2 juta, budget iklan ad spend-nya, dan jadi 174 juta. Lumayan ya, 2 juta jadi 170, gede banget gitu ya. Nah, tapi maksudnya ya gede ya sih 175 juta, tapi cuma segitu gitu. Nah, terus begitu kita lihat, kita nemuin ada hal-hal yang kayaknya tuh, wah ini kalau dipoles-poles dikit gitu ya, dipoles-poles dikit bisa ngebut nih gitu kan. Dan begitu dibikin gimana ya, ketika sama kita ad spend-nya itu jadi 9 juta, artinya naik 4 kali lipat ya, 4 kali lipat bener nggak? Dari 2 juta jadi 4,5 lah. Dan omsetnya ternyata dapat 1,3 miliar, artinya budget naik 4 kali lipat, omset naik 10 kali lipat gitu kan. Yang kalau menurut kalian, coba gue mau nanya nih, ini untung banget atau rugi? Coba tulis pendapat kalian di komen, untung banget apa rugi nih gitu ya. Nah, kalau versi gua gitu ya, gua rasa karena si kliennya juga masih ayo kalau bisa gas terus gitu ya. Ya berarti masih untung dong, bener nggak? Tapi kan dijagain juga ROAS-nya, jangan sampai kayak kan gini, suka banyak nih toko tuh ya kayak misalnya, aduh gua mau untung gede, ya udah gua tambahin iklan. Tapi gini, ROAS gua 5, nggak boleh nih turun dari 5. Ya masalahnya kagak bisa gitu juga Bang. Kalau lu tanya ke orang dalam tiap platform, malah kalau mereka tuh ketika ad spend naik, ROAS turun. Coba gue mau nanya, bener nggak? Ayo kalian ngalamin nggak? Kalau budget iklannya nambah, ROAS-nya turun. Gitu. Nah, jadi untung apa rugi nih? Nah, kan bingung kan? Bener nggak? Kalau ini sih kita bisa jaga ROAS-nya bukan turun malah naik. Yang artinya lebih efektif banget kan? Yang lebih bagus banget kan? Bener nggak? Ayo gue pengen tahu nih, siapa yang di antara kalian yang pengen tokonya kayak gini? Coba tulis di komen, bilang mau, nanti tim gue bakal kontakin kalian, mau dikasih tahu nggak caranya atau mau dibantuin nggak biar kita coba tulis mau ya. Nah,
Apa sih yang bikin ini naik gitu ya? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakuin. Cuman gue nggak mungkin bocorin semuanya. Bener nggak? Iya dong, maksudnya dibocorin semua. Enak banget dong lu. Tapi gue kasih tahu beberapa. Satu, ini gue cuman bakal bahas dari sisi iklannya aja gitu ya. Yang sisi lain ada beberapa yang kita lakuin. Karena beneran, lu naikin iklan doang kagak bisa. Buktiin aja omongan gue. Lu cobain deh. Lu udah punya toko, omset segini. Naikin deh iklannya. Langsung naikin 10 kali lipat. Dan gue jamin itulah tingkat kebocoran lu 10 kali lipatnya juga biasanya gitu. Karena memang banyak hal yang harus dilakuin. Tapi gue bakal bahas analisa simpelnya aja. Ya, jadi gini, di awal dia memang jalan iklan tapi nggak efektif. Nah, ketika kita jalan iklan, goal kita satu waktu itu. Kita lihat nih. Jadi dicari dulu nih dari produk-produk dia yang oke mana, yang bagus mana, dipetain dulu. Jadi nggak bisa sekedar cuman kayak jalan, gas, nggak gitu. Petain dulu begini. Kayak produk mana yang dia tuh pembeliannya tinggi. Produk mana yang sebenarnya tuh si orang ini tuh winning gitu ya. Karena Fer ngomong gini guys, kan toko ini tadi lo lihat produk 235 macam-macam. Apakah dia bisa di semuanya tuh jadi paling murah atau paling bagus? Yakin gua enggak. Kenapa? Kalau produk retail, suppliernya beda-beda, bener nggak? Dan yang namanya supplier, kadang kalau order lu banyak dikasih diskon makin banyak. Nah, dengan produk beda-beda kan nggak mungkin bisa ngejaga semuanya. Bener nggak? Yang namanya toko juga gitu, misalnya lo rame di brand A, di brand B bisa jadi lo sepi. Gitu. Sekarang gini aja, gue di MEA nih, Ver-Veran nih ya, kita itu punya support yang kuat banget untuk di dua platform, Shopee sama TikTok. Gitu kan. Lo mau bahas sama kita gitu ya tentang Shopee nih, lo mau kemana juga ada. Bahkan WA direkturnya juga gue ada gitu loh. Di TikTok juga sama, mirip-mirip. Tapi kalau lo tanya gue, Lazada gimana? Kagak, gue lemah di Lazada. Gitu. Kenapa ya memang spesialisnya di situ, dan gue yakin orang jualan juga kayak gitu kan, sama kan. Misalnya kayak lu di brand Advan kuat nih, lu di Samsung kuat, mungkin di Sony lemah, mungkin di mana lemah gitu loh. Jadi ya wajar-wajar aja. Jadi kita petain mana yang dia kuat, mana yang dia bisa ini. Beberapa produk itulah yang maksudnya kita optimalin lebih banyak. Gitu. Terus target pasarnya nah dirubah juga gitu. Jadi kayak gini, target pasar tersebut kan yang nentuin kayak konsumen ini kurang lebih siapa, bener nggak? Contoh gini, konsumen yang laptopnya 5 jutaan gitu ya, mungkin ada mereknya kan ABCDE, kebutuhannya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa keyword atau beberapa di deskripsi yang dioptimalin. Karena kalian gini aja, ngerasa nggak sih kalau mau beli barang pasti kan suka ngeliat dulu nih kayak barang ini gue bandingin nih deskripsinya gini. Terus kadang ya satu kalimat atau satu kata yang itu tuh bisa bikin kita, gue mau beli yang ini aja karena ini yang dicari gitu. Dan ini tuh biasanya bukan deskripsi pabrikan ya kan. Kalau di pabrikan kan ya you know lah ya kan, isinya tuh ya begitu aja semua textbook gitu kan. Nah, itu adalah beberapa poin yang kita lakuin gitu ya. Masih ada yang lain nggak? Masih banyak jujur, tapi ya segitu cukup lah ya. Jadi kalian tahu gambarannya. Jadi kalau mau omset banyak gimana ya gitu, lo bisa petain, lo lihat gitu ya. Contoh toko ini salah satu kita naik dari iklan, tapi di luar iklan ada hal-hal lain gitu kan. Ayo siapa yang kepo, coba tulis di komen.